Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 RPL ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar memakai exam dan juga belajar mengoperasikan CLI Windows ya. Kali ini kita akan masuk ke pemrograman HTML untuk membuat aplikasi web. Nah, resource yang kita pakai adalah witryschools.com ya. Kalian bisa sambil buka witryschools.com sambil belajar HTML. Kenapa kita pakai resource di witryschools.com? Karena ini cukup lengkap dan mudah dipahami, dan juga ada try it yourself. Kemarin seharusnya kalian juga sudah sempat belajar menggunakan try it yourself. Di sini kalian bisa coba-coba memodifikasi kode program, kemudian di run, dan hasilnya akan muncul di sebelah kanan. Ini juga bermanfaat bagi kalian yang sampai sekarang masih kesulitan mendapatkan laptop, bisa menjalankan kode programnya di Witryschools dulu. Nanti kalau sudah punya laptop, baru nanti kita switch ke local server. Oke, semuanya pertama-tama silahkan dibuka witryschools.com, kemudian kita pilih Learn HTML. Nanti kita akan bahas tentang basic-basic dari pemrograman HTML. Kemudian langkah berikutnya adalah exam-nya dibuka, exam control panel. Bagi yang pakai HP tidak perlu buka exam dan tidak perlu pakai CLI, langsung di type yourself-nya Witryschools. Setelah exam control panelnya terbuka, apa adanya harus di start sampai dia statusnya berubah menjadi running dan warnanya, backgroundnya, tulisan apa aja ini menjadi hijau. Dan ini selama project ini kita jalankan, jangan di close ya, di minimize aja. Berikutnya kita buka command prompt, ketik cmd, kemudian run as administrator, command prompt. Kemudian direktori aktifnya kita ganti menjadi exam. Kita cd backslash dulu untuk masuk ke C, baru kita pindah ke exam, htdocs. Kemudian kemarin folder yang kita pakai adalah folder basic HTML ya, seperti yang di video sebelumnya. Bagi yang foldernya belum ada, harus dibuat dulu. Di dalamnya exam itu ada folder htdocs. Kemudian kamu buat folder basic _HTML di dalam folder htdocs ya, sama seperti di tutorial video yang sebelumnya. Bagi yang sudah, tidak perlu dibuat lagi. Nah, kemudian kita pastikan nama daftar file yang ada di folder basic HTML dengan menggunakan dir. Kita kemarin sudah punya 2 file, coba lagi .html, kemudian index.html ya. Nanti halaman index ini akan kita pakai untuk memberikan link, kemudian coba lagi nanti akan kita pakai untuk uji coba ya. Kemudian berikutnya kita buka Visual Studio Code dengan perintah code spasi titik. Nah, ini sudah terbuka Visual Studio Code. Oke. Ada file kita, coba lagi .html dan index.html. Oke. Baik, kita bahas bersama basic HTML mulai dari introduction deh. Kita bahas mulai dari introduction. What is HTML? HTML. HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah kepanjangan dari HTML, Hypertext Markup Language. Jadi dia merupakan bahasa standar markup language untuk membuat halaman web. Kalau kamu bikin halaman web seperti ini, kamu bisa menggunakan HTML yang merupakan bahasa standarnya. HTML ini mendeskripsikan atau menunjukkan struktur dari sebuah halaman web. Strukturnya halaman web nanti itu bisa dilihat dari HTML. Nanti akan ada gambar yang bisa kita lihat-lihat. HTML mengandung seurutan elemennya, banyak sekali elemen HTML. Mulai dari ini, kalau kita mau lihat HTML elemen ya,
ada tag name, kemudian konten, kemudian tag name. Nah, tag name-nya ini ada banyak sekali tergantung apa yang mau kita buat. Nanti kita akan belajar sampai sana. Kemudian HTML elements tell the browser how to display the content. HTML element itu dia adalah elemen yang akan memerintahkan browser. Browser itu bisa Chrome, bisa Firefox, bisa Microsoft Edge, bisa yang lain. Dia menunjukkan kepada browser bagaimana harus menampilkan sebuah konten itu. Apakah dia mau ditampilkan berbentuk kotak dengan warna hijau seperti ini, ataukah dia mau ditampilkan berupa daftar seperti ini yang ada bulat-bulatnya ini, bullet, atau dia mau link seperti ini yang berada di paling atas ini, dan lain sebagainya. Itu dispesifikasikan oleh elemen-elemen pada HTML. Kemudian HTML elements itu juga melabeli itu memberi nama ya, ibaratnya memberi nama satu bagian dari sebuah konten, misalnya heading, paragraf, link, dan sebagainya. Jadi kamu bisa tahu apakah bagian dari halaman web itu merupakan heading, merupakan paragraf, atau merupakan link, atau yang lain hanya dengan membaca elemen dari HTML-nya. Contoh, ini adalah HTML dokumen yang sederhana. Diawali dengan doctype HTML, kemudian diakhiri dengan garis miring HTML. Jadi tag ya, tag, tag atau elemen HTML itu seluruh halaman itu harus berada di dalamnya doctype HTML ini. Ya. Maaf dibuka di sini dan diakhiri di sini. Di HTML buka, kemudian HTML tutup. Kemudian head ini dia adalah bagian atau elemen HTML yang mendeskripsikan apa yang harus ditampilkan di bagian head. Nih, kalau di Chrome itu di judul ini ya, Introduction to HTML, kemudian ada icon. Ini dideskripsikan oleh elemen yang namanya head. Kemudian ada elemen ketiga yang namanya body. Body ini adalah bagian yang mendeskripsikan bagaimana halaman ini, seluruh halaman ini akan ditampilkan di dalam layar monitor kalian. Jadi seluruh yang tampil mulai dari garis ini, mulai dari bawahnya address bar ini sampai bawah, ini dia didefinisikan oleh body. Jadi seluruh yang tampil di tengah-tengah ini, konten ini, dia berada dalam tag antara body sampai slash body, garis miring body. Jadi tag HTML itu, tag HTML itu dibuka oleh garis kurung siku, kemudian nama elemennya, kemudian ditutup dengan kurung siku, garis miring, nama elemennya, kurung siku. Nah, kemudian di dalamnya body ini bisa mengandung elemen-elemen lain, misalnya heading ini untuk judul bukan judul, kalau ini judul head ya, judul website yang ada di sini. Sedangkan yang di sini, yang di ini ini adalah judul konten. H1 ini dia digunakan untuk judul, kemudian P ini digunakan untuk paragraf. Enaknya belajar menggunakan Witry Schools, ini kamu bisa try it yourself untuk mencoba-coba. Pilih try it yourself, kemudian di sini kamu bisa ganti, misalnya title-nya diganti, ini adalah judul gitu. Kemudian H1 diganti H2 misalnya, H1 diganti H2, kemudian kamu run. Nah, kalau H2 lebih kecil, kalau H3 dicoba lagi, kemudian lagi dia semakin kecil. Kemudian P ini paragraf gitu ya, bisa kamu run dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana menggunakan Visual Studio Code? Kamu bisa tulis persis seperti ini di Visual Studio Code, kemudian dijalankan melalui localhost. Jadi kita
kita jalankan ya, mohon maaf, kita samakan ketikannya. Untuk kelas 11 saya sarankan tidak dengan mengcopy paste ya, tidak dengan mengcopy paste, tapi dengan mengetik langsung kode-kode yang kalian sedang latih, agar supaya kalian terbiasa. Kalau misalkan kopas nanti kalian jadi bingung, nggak hafal-hafal. Judul halaman, kemudian setelah head ada body. Ini bisa diformat seperti ini biar mudah dibaca, seperti yang ada di sini ya, di try it. Kemudian body H1, judul ini judul website ya, judul website. Kemudian ini adalah judul halaman. Kemudian ini adalah P, itu adalah paragraf. Ini adalah paragraf. Jadi kalau kamu mau bikin paragraf itu pakai P, kalau mau bikin judul itu pakai H1, kalau mau bikin judul website itu pakai title. Strukturnya seperti ini, kemudian di save, file save atau Ctrl S, kemudian di localhost, kamu buka, nama foldernya adalah basic HTML. Nah, judul website ini ya, head, title, judul website sampai dengan title, bagian yang sini itu tampil di sini, di judul website di atas ini. Kemudian body hingga tutupnya body ini tampil di sini, di halaman ini, di konten itu ya. Oke. Baik, kita lanjut ke elemen berikutnya. Kita masuk ke HTML basic. Ini sudah headings. Sekarang kita masuk ke headings ya. Kita masuk ke headings. Kamu buat file baru di sini, new file. Kamu buat kamu kasih nama HTML headings.html. Jangan lupa .html-nya. Enter. Kemudian tulis seperti itu. Doc type HTML. Kemudian diawali dengan HTML. Tutup kurung. Kemudian head. Kemudian title. HTML headings. Ini judulnya kita buat HTML headings ya. Kemudian body. Di dalam bodinya kita buat H1 sampai H3. Contoh H1. Ini adalah judul H1. Kemudian di H2 ini adalah judul H2. Kemudian H3 ini adalah judul H3. Nah, seperti ini untuk demonstrasi headings. Kemudian kalian save. Setelah di save, dibuka di sini localhost basic HTML headings.html. Jadi cara membukanya adalah, karena bukan indeks ya, kalau indeks auto terbuka setiap kali kalian save. Kalau selain index.html, kamu harus buka dengan cara localhost,
kemudian garis miring, nama foldernya, nama folder kita di htdocs, basic_html. Kalau nama foldernya selain itu ya harus disesuaikan. Jadi kalau kamu bikin foldernya aplikasi webku, berarti kamu foldernya, nama folder yang ditulis di sini juga harus sama seperti nama folder itu. Kemudian headings, HTML headings ya. Ini nama filenya adalah html_headings. Berarti di sini harus kamu sesuaikan html_headings.html. Dibuat sama persis seperti nama file ini. Baru di enter. Nah, muncul ya hasil dari halaman web kita untuk bagian headings, untuk demonstrasi headings. Ini adalah judul H1, bagian yang ini itu menjadi ini, tampil di sini. Kemudian bagian yang kedua ini H2 itu menjadi ini adalah judul H2. Yang H3 menjadi ini, judul H3. Oke. Bagaimana kalau kita edit filenya sehingga posisinya kita ganti? Misalnya H2 ini kita taruh di atas begini. Nah, bagaimana jika begini? Di save. Setiap kali kalian save untuk melihat perubahan di halaman webnya itu harus di reload. Jadi yang tampil di halaman web itu akan sesuai dengan urutan yang kamu tuliskan di sini ya. Akan sesuai dengan urutan yang kamu tuliskan di situ. Oke. Itu untuk headings. Kemudian berikutnya setelah headings adalah paragraf ya, paragraf. Bisa kamu buat file baru lagi ya, biar nggak bingung, biar tahu nanti HTML paragraph.html, HTML paragraph.html. Oke. Nah, di situ kamu bisa mulai dengan doctype, kemudian HTML seperti ini. Kemudian ini ada dua paragraf dengan 2 buah kalimat ya. Kamu bisa bikin kalimat lebih, kasih head, kemudian kasih judul, title, judulnya adalah paragraf. Kemudian di bawahnya head, kamu kasih body, kemudian kamu kasih judul dulu, HTML paragraphs. Di bawahnya kamu kasih P. Ini adalah kalimat pada paragraf yang pertama. Bisa kamu word wrap ya. Word wrap itu untuk tampilan agar supaya, kalau ini kan kalau mau baca ya, baca baris ke-10, itu kita harus scroll ke samping untuk baca. Nah, scroll kan, agar supaya tidak perlu scroll, kamu bisa pilih untuk view word wrap. Nah, nanti dia akan ke bawah tampilannya. Baris ke-10 akan menjadi dua line ini ya. Kalau Bu Dewi lebih suka seperti itu, tapi itu terserah kalian. Kemudian P, kalau mau bikin paragraf kedua, ini adalah kalimat pada paragraf yang kedua. Kemudian kamu save, di save ya, file save atau Ctrl S. Kemudian kamu buka di sini localhost basic HTML, lalu HTML paragraphs ya, HTML paragraphs.html. Nah, H1 judul ini dia menjadi ini HTML paragraphs, sedangkan yang P1 dan P yang kedua ini adalah hasilnya adalah hasilnya adalah kedua kalimat ini. Nah, bagaimana kalau paragraf kita panjang? Bisa saja, nggak masalah. Kita coba buka Wikipedia. Wikipedia itu kan isinya banyak ya, isinya macam-macam.
kita cari artikel ini artikel tentang Muhammad Nasir. Nah, ini bagaimana kalau yang mau kita tampilkan adalah satu paragraf panjang, misalnya ini copy paste aja. Oke, saya Ctrl C. Kemudian saya kasih P lagi, saya paste di sini. Kemudian saya save, Ctrl S. Kemudian ditampilkan di sini, reload. Nah, menjadi paragraf baru. Itu adalah paragraf. Kemudian ada satu hal, bagaimana untuk enter ya, enter. Kalau misalnya dalam satu paragraf ini antara kalimat pertama dan kalimat kedua, ini kalimat pertama ya, Muhammad Nasir. Ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua saya pengennya ada di bawahnya, maka kalian bisa tambahkan BR. Jadi setelah kalimat pertama di sini, setelah kalimat pertama kalian tambahi BR, kemudian garis miring. Nah, ini ya, BR garis miring, BR garis miring, kemudian save. Kemudian kalau kamu reload, kalimat kedua akan turun ke bawah. Kalau BR-nya 2, maka dia akan berjarak 2 enter. BR lagi misalnya. Nah, BR gini ya. Kemudian di save. Ini kamu lihat, kamu reload, maka dia akan berjarak 2 enter antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadi BR ini bisa kamu taruh di mana saja. Dia akan mengenter kalimat di bawahnya atau elemen di bawahnya, dia akan berada di jarak sebanyak BR itu. Kalau BR-nya 1, maka dia akan berjarak 1 enter. Kalau BR-nya 2, dia akan berjarak 2 enter. Itu untuk paragraf. Oke. Berikutnya kita akan bahas tentang links. Nah, links itu adalah elemen HTML itu yang bisa digunakan untuk navigasi, yang bisa diklik untuk menuju ke halaman tertentu. Ya, oke. Untuk demonstrasi link kita butuh 2 file, karena link ini kan ketika diklik dia harus membuka file yang lain. Jadi kita butuh 2 file. Yang pertama kita buat file dengan nama HTML link1.html. Kemudian kita buat lagi HTML link2.html. Nah, kemudian di HTML link 1 kita doctype HTML ya. Ini. Oke. Kemudian HTML. Oke, kita kasih head, kasih title HTML links sebagai title, kemudian di bawahnya head kita buat body. Nah, kita mau ada sebuah link yang ketika di link akan masuk ke halaman HTML2. Sebelumnya kita kasih judul dulu deh, biar nanti nggak bingung. HTML links, kasih judul H1, kemudian BR biar ada jaraknya. Oke. Kemudian link itu dengan menggunakan A. Href ini adalah atribut dari link. Link itu tagnya namanya A ya. Kalau paragraf kan P. Kalau judul itu H, H1, H2, H3. Nah, kalau link itu A, tapi di sini dia ditambahkan dengan href. Href itu digunakan untuk menspesifikasikan atau menuliskan alamat kemana link itu akan masuk, akan terkait ya. Jadi alamat mana yang akan dibuka ketika link itu diklik, itu href. Itu tergolong atribut ya, bukan tag tapi atribut. Href itu adalah atribut dari link. Href sama dengan kita mau dia masuk ke HTML link 2, halaman HTML link 2. Dari halaman HTML link 1 dia diklik, kemudian masuk ke halaman HTML link 2. HTML link 2 titik HTML. Nah,
kamu harus persis seperti nama halaman yang kamu tuliskan untuk halaman yang akan dituju. Jadi halaman yang akan dituju adalah html_link2.html, maka di atribut href harus kamu spesifikasikan persis seperti itu. Href sama dengan tanda kutip html_link2.html. Ini kemudian tutup tag, ini adalah link. Nah, bisa kamu word wrap biar terlihat semua. Oke. HTML link ini adalah link. Ingat bahwa ini adalah satu baris ya, jadi bukan di enter, tapi ini karena ada word wrap-nya jadi dia turun ke bawah. Dia baris ke-11, ini sebenarnya satu baris. Kalau saya matikan word wrap-nya, dia akan terlihat satu baris, jadi harus satu baris seperti ini, nggak boleh di enter. Enter itu karena oke, agak saya geser ke sini aja deh. Nah, seperti ini seharusnya tampilannya. Oke. HTML link 2 HTML. Nah, kemudian di link 2 ini save dulu, kita save Ctrl S seperti ini. Di HTML link 1 ada satu link. Di HTML link 2 kita buat juga doctype HTML, kemudian head, kasih title, titlenya sama HTML link 2 ini, kemudian kasih body, kemudian kasih H2 H1 aja deh biar besar, HTML link 2, kemudian BR biar ada jaraknya, baru link href. Kita kasih link untuk kembali ke HTML link 1 itu ya, HTML link 1.html. Oke, kita kasih tulisan tag nih, atau kasih tulisan kembali. Oke, kita save, kemudian kita buka di sini. Kita buka di htdocs ya. Jangan lupa localhost basic HTML sesuai dengan nama foldernya, kemudian nama filenya. Nama filenya adalah HTML link 1.html. Nah, akan terbuat sebuah link yang bisa kamu klik. Nah, dia masuk ke halaman HTML link 2. Kemudian di sini ada link juga hasil dari pembuatan link kita tadi, yang ini href HTML link HTML back, yang ada tulisan backnya ini. Yang muncul adalah tulisan yang muncul sebagai label pada link itu adalah yang kamu tulis di sini di antara tag A dengan tag A tutup. Tag A itu yang ini, tag A buka, ini bukanya, kemudian ini tutupnya, yang itu tutupnya, sehingga teks di antara itu akan tampil. Jadi kalau ini kamu klik back, dia akan kembali ke halaman yang tadi, HTML link 1 ini ya. Ini adalah link, ini sebagai label dari linknya ini. Seperti ini demonstrasi link. Oke. Nah, kalau misalkan mau diedit, jangan back tapi kembali, boleh di edit labelnya kembali. Nah, kemudian kamu reload di sini, dia akan berubah labelnya. Itu adalah link. Kemudian berikutnya adalah image. Sebentar, boleh pause dulu ya, mau minum, izin minum dulu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Berikutnya adalah HTML image. HTML image ini dia digunakan untuk gambar ya, tagnya adalah img seperti ini. Kemudian ada source atau src, itu sebagai atribut yang pertama. Dia menunjukkan gambar mana yang mau ditampilkan, alamat, nama filenya apa, dan atau kalau misalkan gambarnya itu online, harus alamatnya gambar, linknya gambar itu yang ditulis.
Kemudian alternatif atau ALT, alternatif text itu maksudnya kalau gambar itu nggak bisa di load karena misalnya karena kesalahan browser atau apa-apa, gangguan jaringan misalnya, maka ALT ini yang muncul, ALT text ini yang muncul. Kemudian atribut berikutnya adalah width. Width itu lebar, jadi lebar gambarnya seberapa itu harus kita atributkan di sini, dispesifikasikan di sini dalam satuan pixel ya, 104 contoh. Kemudian height itu adalah tinggi dari gambar. Kemudian untuk bisa masukkan gambar, salah satu caranya adalah yang paling mudah, ini kita nanti akan belajar direktori di materi-materi berikutnya. Tapi sekarang kita cari gambarnya dulu ya. Gambar itu harus kamu taruh di folder htdocs kamu. Jadi contoh di sini Bu Dewi punya gambar ini ya. Contoh meme .jpg. Ini saya copy dan dimasukkan ke exam htdocs. Di folder kita kan basic HTML. Ini yang file-file yang sudah kita buat, taruh di sini, paste. Nah, ini gambarnya. Jadi ditaruh di folder project kita, atau bisa juga di folder tersendiri. Nanti kita lihat-lihat sampai ke sana. Mungkin di pertemuan berikutnya, mungkin kalau video ini terlalu panjang, rendernya lama. Oke, sekarang kita buat. Nah, ini gambar kalian sudah muncul juga di sini, contoh meme JPG ini ya. Sekarang kita buat file baru lagi, namanya html image.html. Jangan lupa ya, selalu gunakan extension atau .html-nya. Nah, di HTML image ini, kamu buat lagi doctype, diawali dengan doctype HTML, kemudian head, jangan lupa title, titlenya adalah HTML image, atau nggak harus sama ya, meskipun di sini nama filenya adalah HTML image, kamu nggak harus titlenya itu sama seperti nama file, kamu bisa kasih nama yang lain, gambar di HTML misalnya, boleh, bebas ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian body, kemudian kamu kasih judul di sini, menampilkan gambar di halaman web. Jadi antara judul di sini, judul H1 dengan title ini, judul di sini H1 ya, judul pada halaman, dan judul halaman web ini dengan nama file itu tidak harus sama. Saya buat view WordWrap lagi biar bisa tampil satu halaman. Kemudian di bawahnya kita kasih BL biar ada jaraknya, atau nggak usah juga nggak apa-apa, terserah, boleh nggak usah BL. Kemudian kita img untuk tag gambar ya, src sama dengan, kemudian tanda kutip, nama filenya adalah contoh underscore meme.jpg, itu nama gambar kita, ini sudah muncul di sini. Harus sama persis ya, jadi kalau kamu salah ketik nama gambarnya dan juga salah ketik extensionnya, maka gambarnya nggak akan ngeload, nggak akan muncul. Jadi ini src ini adalah atribut yang mendeskripsikan gambar mana yang mau kita tampilkan. Dan gambarnya ini harus satu folder dengan file HTML image ini ya, harus satu folder. Tidak harus sebenarnya, tapi kalau misalkan beda folder itu caranya agak beda lagi. Nanti suatu saat kita akan sampai ke sana, namanya foldering. Kemudian ada ALT text ini, kalau gambarnya nggak ngeload, mau apa yang ditampilkan. Misalnya ini aslinya gambar meme, tapi nggak load. Ya udah, kamu cuma bisa lihat teks ini aja. Nah, ALT ini adalah alternative text atau alternate text yang akan ditampilkan kalau gambarnya nggak muncul. Ya, contoh seperti ini. Kalau di try it yourself ya. Misalnya gambarnya tak hilangkan, src-nya salah, kemudian saya run.
dia akan muncul ALT-nya, ALT text-nya di sini akan muncul w3schools.com. Misalnya ALT-nya saya ganti ikon W3 Schools, kemudian src-nya kan tadi saya edit ya, kan gambarnya namanya harusnya w3schools.jpg, ini saya ganti w3sols.jpg, seharusnya salah ya kan, salah ya, jadi sehingga gambarnya nggak akan muncul di run. Nah, ALT text itu akan munculnya seperti ini karena gambarnya nggak ngeload. Tapi kalau gambarnya ngeload, dia akan muncul gambarnya, ALT text-nya tidak akan tampil. Itu maksudnya ALT. Jadi di halaman web kita nanti kalau gambar meme-nya nggak muncul karena sesuatu hal, maka yang tampil adalah ALT text-nya ini. Kemudian width, lebarnya, sama dengan dulu, width misalkan 200, kemudian height misalnya 450. Berapa width height-nya bebas, terserah kamu mau sesuai dengan keinginan. Kemudian save, lalu kita buka di halaman web kita, basic HTML, kemudian HTML image.html. Nah, muncul seperti ini ya, meme-nya muncul. Kalau nama filenya salah, misalnya nama filenya kan adalah contoh underscore meme, saya hilangi M-nya, saya hilangi huruf E-nya 1, kemudian saya save, ini saya reload. Nah, yang muncul adalah ALT text-nya, alternatif text-nya. Nah, kita kembalikan, kemudian save, kemudian di sini reload. Nah, muncul, oh ternyata ukurannya nggak pas Bu, kurang lebar, misalnya ganti misalnya jadi 300. Nah, misalnya seperti itu, masih kurang lebar, 320 misalnya, save. Nah, kemudian di reload. Oke, itu untuk HTML image ya, HTML image. Kemudian berikutnya adalah how to view HTML source. Bagaimana cara melihat HTML source? Saya full screen aja di sini. Karena HTML itu adalah sisi klien ya. Jadi halaman web ini yang sedang tampil sekarang ini sebenarnya akan masuk ke komputer kamu. Sementara selama halaman ini dibuka, ya, sehingga kita bisa tahu kode-kode program yang ada di halaman HTML yang sedang kamu buka. Kita bisa klik kanan, view page source. Ini nanti akan muncul kode HTML dari halaman itu. Nah, ini bisa jadi sarana kalian untuk belajar HTML. Jadi kalau pengen membuat tampilan HTML yang persis seperti ini, maka kodenya adalah seperti ini. Kita bisa coba juga di halaman web kita ini, klik kanan, view page source. Nah, kode halaman web kita ini persis seperti ini, seperti yang kita buat di Visual Studio Code kita, persis seperti ini. Nah, jadi kalau kamu jalan-jalan ke alamat web apapun, kemudian kok cantik ya, pengen tahu bagaimana kode HTML-nya, bisa kamu klik kanan, lalu view source. Oke, demikian untuk HTML basic episode 1, dan ini masih banyak sekali yang akan kita pelajari ya. Nanti sebelum masuk ke bahasa pemrograman berikutnya, kita harus mastering di HTML dulu ya, karena ini merupakan standar utama dalam membuat aplikasi web. Nanti kamu pakai bahasa apapun dalam mengembangkan aplikasi web, tetap akan ada HTML-nya. Kemudian yang dikumpulkan adalah filenya ya. Jadi satu folder basic HTML ini, itu kamu upload, boleh di Google Drive, boleh langsung kemudian dikumpulkan linknya, atau boleh diupload langsung ke e-learning ya. Tapi kalau mau upload langsung ke e-learning, dikompres dulu ya, di RAR atau di zip, baru diupload. Begitu pula kalau mau upload di Google Drive, sebaiknya di zip dulu ya.
itu nanti yang akan Bu Dewi nilai. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga semuanya kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.